Yo, Amin, apa kabar semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya Amin ucapkan selamat datang di nonton film ini. Berjumpa lagi dengan Amin yang berusia mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi semalam, ya. Kita semalam aslinya, bisa lihat sendiri kan, prediksi Amin semalam tuh hancur total. Ya sayang kali kita di sini kok di handicapnya kita kalahnya di Benfica ya kan. Karena di situ Benfica Amin pasang di pur di setengahnya. Yang lainnya di situ kita menang di handicapnya di Brentford, kita menang full. Di Liverpool kita di sini selisih satu aja sayang kali. Tapi pun di malamnya itu di Bill Amin pasang itu di pur di satu setengahnya kan gak dapat. Itu pun aslinya itu di Liverpool tuh dia di sini bunuh diri si Leicester sebanyak 2 kali sayang kali di sini. Ini bermain di sini. Nah, di Real Madrid di sini Amin pasang di pur di satunya. Di sini kita menang full. Nah, sayang kali kita patah satu di Benfica-nya. Boleh dicek di video sebelumnya untuk prediksi semalam. Jadi, gak usah ucap lagi. Langsung aja Amin kasih prediksi Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk seseorang pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin bisa berbagi prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada pertandingan yang diputuskan untuk malam ini sambil dini hari juga. Kita di akhir tahun ya Pak. Akhir bulan di akhir tahun kita gas lagi. Apalagi match-matchnya ini pun lagi banyak-banyaknya ya kan. Oke Pak, langsung masuk aja kita ke Liga Inggris semua ini. Amin bawakan ada 4 match. Langsung masuk aja ke Fulham melawan Southampton. Di kelas sementara di sini, Fulham ini di peringkat 10 dengan poin 22, sedangkan Southampton ini di peringkat ke 20 dengan poin 12. Lihat di zona degradasi, peringkat paling bawah. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan tuh di Southampton dan sekali kemenangan tuh di Fulham dan sekali berimbang. Di terakhir di situ bisa sendiri. Di tahun 2021 di situ di kandangnya Southampton di Liga Premier League Inggrisnya di musim sebelumnya di situ Southampton menang dengan 1-3-1. Untuk perorangannya Fulham di sini sekali kemenangan, sekali berimbang dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan perorangannya Southampton di sini 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, klik gawat sumber games lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipesan main. Untuk di Fulham ini ada 2 pemain, sedang di Southampton ada 3 pemain yang tidak dipesan main. Dan untuk kedua tim ini masih ada pemain yang masih dipertanyakan bermain gak di match kali ini. Untuk pemain Fulham di sini bermain di home ya. Sekali kemenangan, 3 kali berimbang dan sekali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Fulham di sini bermain di home-nya cukup paling bagus di sini. Dia bertahan ya kan. Dalam sementara akhirnya dia mampu 3 kali kemenangan, 5 kali berimbang dan selebihnya 2 kali menelan kekalahan. Sedang pemainnya Southampton di sini bermain di wing-nya. Sekali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Southampton di sini bermain di wing-nya cukup berantakan. Apalagi bisa sendiri kan. Di sini di terakhirnya. Di sini dia menelan kekalahan itu kan sebanyak 5 kali. Nah, kawan, pasaran handicap ya dikasih bandon. Di sini bandon handicap Fulham yang pur, Southampton setengah, 1/4, 3/4 sama lek-lekan. Kalau kita vendernya 2/3/4, 2,5, 3 sama 2/4. Nah, di sini yang ngapur tuh Fulham jelas sebagai tim tuan rumah dan untuk di klasemennya dia dimenangkan. Untuk dia handicapnya di sini di pur setengahnya di sini odds minusnya lebih imbang ya kan. Tapi di sini lebih kecondong ke Fulham sebagai tim tuan rumah. Makanya di sini Amin bermain aman, pasang di pur di 1/4-nya. Tapi Amin di sini pasang pas dijelasin di pur setengahnya. Amin yakin di sini Fulham pasti bisa menjamu tamu dengan baik. Kalau tidak vendernya, Amin pasang di under di 3-nya karena prediksi skor Amin ini bakalan 2-0 mentoknya untuk di Fulham. Oke Pak. Lanjut 2, Man City melawan Everton. Di kelas sementara di sini, Man City ini di peringkat kedua dengan mutu 35. Sedangkan Everton ini di peringkat 16 dengan mutu 14. Dilihat dari head to head di sini. Di sini jelas yang dibelungkan tuh Man City. 5 kali kemenangan beruntun. Tapi di terakhir di situ bisa sendiri. Di kandangnya Everton di situ dia Man City menang tipis 1-0 aja.
Tapi di kandangnya Man City, di situ dia menang dengan skor 3-0. Untuk promonya Man City di sini 3 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan atas di Brentford. Sedang promonya Everton di sini 2 kali kemenangan di Liga Klub Friendly-nya dan 2 kali menelan kekalahan di Liga Premier Inggrisnya. Nah, Liga Wak, sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipasang main. Untuk di Man City ini ada 3 pemain yang tidak dipasang main. Untuk di Everton ada 2 pemain yang tidak dipasang main. Dan untuk di Everton juga 1 pemain lagi yang masih perpanjangan bermain nggak di match kali ini. Untuk pemainnya Man City di sini bermain di home-nya 4 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan. Dan sementara di sini Man City ini performanya cukup bagus sebenarnya sebagai tim tuan rumah. Dalam sementara dia mampu 9 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan atas di Brentford. Sedang performanya Everton di sini bermain di away-nya sekali berimbang dan 4 kali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Everton di sini bermain di away-nya cukup berantakan, tapi di terakhir di situ gak bisa sendiri kan. Dia berhasil menahan Fulham di kandang Fulham. Dan selebihnya gak bisa sendiri. Kemarin tuh melawan Bournemouth di situ menurun performanya. Nah, kita juga Pak, pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot handicap Man City yang pur, Everton 2,5, 2,54, 2,4 sama 3. Kalau TF undernya 3,5, 3,4, 3,4 sama 4. Nah, di sini purannya jelas cukup besar, apalagi di sini di kandangnya Man City. Tapi untuk dilihat dari odds-nya di situ, odds minusnya lebih condong ke Everton bisa tahan selisih 2 gol. Nah, di sini gua min pasang ditahan di 2-3 rupanya karena pada skor ini bakalan ya selisih 2 lah Man City ini menangnya. Kalau tidak counternya, gua min pasang di over di 3/4-nya bermain aman karena pada skor ini bakalan 3-1 dimenang oleh Man City. Oke, Wak. Lanjut, Wak. Newcastle melawan Leeds United. Di klasemen sementara di sini, Newcastle ini dia peringkat ketiga dengan poin itu 33, sedangkan Leeds ini dia peringkat 15 dengan poin 15. Lihat dari head to head di sini ya. Di sini sekali kemenangan untuk di Newcastle dan 2 kali kemenangan untuk di Leeds United dan 2 kali berimbang. Tim terakhir di situ bisa sendiri di kandangnya Leeds United di situ. Newcastle menang tipis 1-0 aja. Untuk permainan Newcastle di sini 4 kali kemenangan beruntun. Wah, bisa sendiri permainan Newcastle ini gimana di Liga Klub Friendly-nya, di Carabao Cup sama di Premier Inggrisnya. Sedang permainan Leeds United di sini 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, kita juga Pak, sumber kita lagi. Dari sini Pak, ada beberapa pemain yang tidak dipasang bermain. Untuk di Newcastle ini ada 4 pemain, sedangkan di Leeds United ada 3 pemain yang tidak dipasang bermain dan 1 pemain lagi masih dipertahankan bermain gak di match kali ini. Untuk permainan Newcastle sini bermain di home ya cukup bermain bagus, 5 kali kemenangan beruntun. Nah, sebentar dari sini Newcastle sini sebagai tim tuan rumah permainannya cukup bagus Wak. Dalam sebentar akhirnya dia belum pernah mengalami kekalahan. Bahkan di sini dia mampu 7 kali kemenangan beruntun dan 3 kali berakhir imbang. Sedang permainan Leeds United di sini bermain di away-nya cukup berantakan, 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Newcastle Leeds United di sini bermain di away-nya cukup berantakan, Wak, bisa sendiri kan. 2 kali kemenangan, 2 kali bakal imbang dan selebihnya 6 kali menelan kekalahan. Nah, terus juga Wak, pasaran handicap ya dikasih Bandot. Di sini Bandot handicap Newcastle yang pur, Leeds United 1/4, 1,5, 1 sama 3/4. Kalau tiap benernya 3, 2,4, 3/4 sama 2,5. Nah, di sini jelas tidak melakukan tuh di Newcastle. Walaupun di situ Arsenal imbang ya kan di pur di 1/4-nya, tapi di sini Wak yakin Newcastle pasti bisa menang selisih 2 gol. Di sini Wak pasang di pur di satunya permain aman. Kalau tidak benernya Wak pasang di over di 2,5-nya karena pada skor ini bakalan 3-0 ataupun 3-1 dimulai oleh Newcastle. Oke Wak. Lanjut Wak, terakhir Brighton melawan Arsenal. Di kelas sementara di sini Arsenal ini di peringkat pertama dengan poin 40, jauh berbeda dengan Man City. Sedangkan Brighton ini ya peringkat 7 di bawahnya Liverpool. Dia dengan poin 24.
dari head to kedua tim di sini. Di sini 2 kali kemenangan untuk di Brighton dan 2 kali kemenangan untuk di Arsenal dan sekali berakhir imbang. Di terakhir di situ gak bisa sendiri kan. Pas di Liga Premier League Inggrisnya di situ Brighton menang di kandang Arsenal dengan 1-2. Dan untuk di Liga Carabao Cup-nya di situ Brighton menang lagi dengan 1-3. Dia nggak banting, ya kan? Untuk Romanya Brighton di sini sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Sedang Romanya Arsenal di sini 3 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan di Liga Club Friendly-nya atas Juventus. Nah, juga Pak, sumber gitu lagi. Nah, di sini Pak, ada beberapa pemain yang tidak dipasang main. Untuk di Brighton ini ada 3 pemain, sedangkan di Arsenal ada 2 pemain yang tidak dipasang main. Dan untuk kedua tim ini ada pemain lagi masih dipertanyakan bermain nggak di match kali ini. Untuk Romanya Brighton di sini bermain di home-nya cukup bermain baik. 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Brighton di sini bermain di home-nya cukup main bagus ya kan. Dalam game terakhirnya dia mampu 4 kali kemenangan, 3 kali berakhir imbang dan sebelumnya 3 kali menelan kekalahan. Sedang Romanya Arsenal di sini bermain di away-nya 3 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Arsenal di sini pun cukup main bagus ya kan, bermain di away-nya. Nah, juga Pak, pasal handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Arsenal yang pur Brighton setengah, seperempat, 3/4 sama lek-lekan. Kalau itu covernya 2,5, 2,3/4, 2,4 sama 3. Nah, di sini handicap jelas Arsenal yang menurunkan. Tapi untuk di klasemen jelas ya kan. Untuk head to head kedua tim jelas di situ Brighton yang menurunkan, apalagi sebagai tim tuan rumah. Kenapa di sini Arsenal yang menurunkan? Di sini hati-hati yang tahan di Brighton. Karena di sini Wamin bermain aman pasang di pur di seperempatnya di Arsenal. Wamin yakin di sini Arsenal ya mentok-mentok pun selisih 1 itu bakal terjadi. Sialnya dibilang kan, sebaiknya di sini ya bakalan terjadi imbang ya kan. Kalau tidak sebenarnya Wamin pasang di over di 2,5-nya. Nah, untuk Wamin kalau mau bermain aman pasang di over di 2,5-nya aja. Oke Pak. Nah, itu dia tim terakhir yang Wamin. Jadi untuk Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Wamin. Kalau nggak kalian lagi pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok pencinta Liga Champions atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kalau salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar, ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.